Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang dan masih membahas mengenai sekolah penggerak tingkatkan kualitas pendidikan, dan masih bersama dengan kami Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kisaran, Anita Hasibuan. Bu Anita, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Sebelumnya saya mengatakan apakah ini ada perbedaan dari segi kualitas guru yang sekolahnya menjadi sekolah penggerak, Bu Anita? Sebenarnya nggak ada perbedaan kualitas, ya. Tetapi yang menjadi kriteria pemilihan sekolah penggerak tadi itu melalui beberapa tahapan yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi nggak ada perbedaan bahwa sekolah saya itu lebih baik daripada sekolah lain, nggak ada seperti itu. Jadi setelah dipenuhinya kriteria itu melalui mulai dari pendaftaran sampai kepada yang terakhir, setelah itu nanti diseleksi oleh pihak kementerian dan dipleno juga pihak dinas kabupaten. Nah, itu dasarnya. Jadi nggak ada perbedaan yang sekolah ini lebih, yang sekolah ini kurang. Baik, sebelum menjadi sekolah penggerak, setelah menjadi sekolah penggerak, begitu Bu Anita? Gimana? Perbedaan kualitas sebelum menjadi sekolah penggerak dengan sesudah menjadi sekolah penggerak, seperti itu maksudnya? Kalau sudah nanti tidak menjadi sekolah penggerak, harus ada perbedaan. Perbedaannya di antara lain yaitu tentu guru-guru, kepala sekolah, siswanya nanti akan lebih memiliki kompetensi yang lebih baik daripada yang lain. Itu yang diharapkan. Nah, jadi kan 3 tahun itu masanya. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu jika memang tidak mampu maka tidak diteruskan lagi sebagai sekolah. Waktu 3 tahun ini apakah maksudnya waktu pendampingan yang dilakukan terhadap sekolah yang telah dipilih menjadi sekolah penggerak untuk kemudian sekolah tersebut dapat melanjutkan upaya transformasi secara mandiri? Apakah demikian Bu Anita? Iya, seperti itu. Jadi 3 tahun pendampingan dilakukan untuk melihat bagaimana selanjutnya, apakah ada perubahannya. Baik Bu Anita, tantangan seperti apa yang dihadapi khususnya ini untuk sekolah SMP Negeri 1 Kisaran dalam menjalani program sekolah penggerak di tengah pandemi seperti saat ini, Bu Anita? Yang pertama memang tantangan yang dihadapi dari selama masa pandemi ini, pembelajaran kita pasti belum optimal. Kalaupun dilaksanakan nanti tatap muka, direncanakan di bulan Juli ya, tahun ajaran itu ada rencana kemarin itu karena bahwa di bulan 7 akan laksanakan tatap muka, tetapi belum optimal, belum maksimal. Karena apa? Karena dia tetap masih menggunakan sesi. Jadi tidak bisa dianya sesuai yang kita harapkan. Ini harusnya disampaikan kepada siswa lebih kurang 2 jam pembelajaran, maka dengan menggunakan sesi nanti pasti berkurang waktu itu terhadap siswa. Nah, untuk guru-guru sendiri, ya kita perlu maklum bahwa sekolah ini adalah sekolah tua yang memiliki banyak guru-guru yang sudah akan pensiun, masuk karena bakti. Nah, kelemahan-kelemahan yang muncul dengan sekolah penggerak ini bahwa guru-guru ini kan masih banyak yang gaptek, kurang mau melatih dirinya untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan IT. Nah, sehingga ini jadi tantangan juga buat kita. Lalu tujuan dari sekolah penggerak tadi diantaranya itu ya nanti akan dilaksanakan itu percepatan digitalisasi di sekolah. Nah, sementara kalau kita, ya mungkin termasuk saya yang masih kurang mampu melaksanakan pembelajaran atau menggunakan IT ini jadi kendala bagi kita di lapangan. Tapi dengan dilaksanakan nanti pendampingan dari pihak pemerintah, insya Allah ya kita berharap bahwa ini sedikit bisa lebih baik, bisa kita raih apa yang kita inginkan. Baik, Bu Anita, untuk peningkatan kualitas guru, untuk penyetaraan kompetensi keguruan ini seperti apa upaya yang dilakukan untuk melakukan peningkatan kualitas guru, Bu Anita? Yang pertama nanti kan ada pendamping, kemudian mungkin ada beberapa kali nanti guru-guru kita ini untuk semua mata pelajaran, ya
akan melaksanakan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian nanti 1 bulan sekali dilaksanakan kepala sekolah dengan guru, nah, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan setelah pendampingan ini. Baik, Bu Anita sebagai tenaga pendidik, bagaimana Anda melihat di momen Hari Pendidikan Nasional ini, bagaimana Anda melihat kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, utamanya di tengah pandemi, Bu Anita? Yang perlu kita jujuri bahwa dengan adanya pandemi ini, memang pendidikan kita sangat menyedihkan lah. Bisa kita katakan sangat menyedihkan. 1 tahun full, lebih 1 tahun bahkan, 1 tahun 1 bulan, anak-anak tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalaupun dilaksanakan secara daring maupun luring, itu tetap menuai kelemahan. Apalagi bagi sekolah kami yang notabene yang tadi guru-guru kita itu yang sudah akan masuk masa purnabakti, kurang mampu menggunakan IT, ini kendala ketika mereka memberikan pembelajaran dengan daring. Nah, jadi kebetulan semalam dilaksanakan Hari Pendidikan Nasional, sebenarnya momen ini walaupun bagi saya sendiri secara pribadi ini kurang sesuai dengan harapan kita, tapi paling tidak di momen Hari Pendidikan Nasional ini kami para guru khususnya bertekad, berupaya bagaimana melaksanakan pendidikan nasional ini menjadi seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan dan memiliki karakter yang tinggi. Karakter yang diharapkan itu tentunya sesuai dengan keinginan sekolah penggerak, bagaimana mampu menciptakan karakter itu berada dalam pelajar-pelajar, dalam siswa kita ini sebagai karakter yang Pancasila. Baik, Bu Anita, adakah kekhawatiran yang muncul ketika pendidikan bergerak secara terbatas akibat pandemi, Bu Anita? Pasti ada. Yang kita khawatirkan dengan pandemi ini dan terus berlangsungnya pembelajaran kita seperti ini, maka kualitas generasi kita ini akan sangat jauh menurun. Ada satu generasi nanti yang anak-anak kita ini kurang mampu bersaing ketika nanti negara ini makin berkembang, sementara generasi kita pernah stagnan, tidak bergerak. Ini dikhawatirkan sekali, suatu saat nanti negara kita ini akan kehilangan orang-orang yang cerdas. Baik, Bu Anita, berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, harapan untuk wajah pendidikan di Indonesia terlebih di tengah pandemi apa, Bu Anita? Ya tentu kita berharap bahwa pandemi ini meskipun ya tidak akan hilang dengan dilaksanakannya vaksinasi bagi kita semua. Harapan kami pendidikan ini nanti meskipun pernah terlambat 1 tahun tidak melaksanakan pembelajaran dengan yang sebenarnya, tentu kita berharap ke depan pendidikan ini bisa kita kembalikan sebagaimana sebelumnya. Anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya, didukung oleh pemerintah, sekolah dan orang tua semua berperan bagaimana supaya bisa bangkit kembali dari keterpurukan kita selama pandemi. Baik, terima kasih Bu Anita, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kisaran, dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama bahwa dengan adanya program Sekolah Penggerak ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya Bu Anita. Baik, terima kasih Bu Anita sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang dan selamat beraktivitas kembali.